Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman dan Pak yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Srilia Sriani. Saya ketua kelompok dari materi reaksi penataan ulang. Di sini saya akan membacakan materi yang akan kami bahas serta dan dibawakan oleh siapa. Pertama, ada reaksi penataan ulang. Pengertian reaksi penataan ulang akan dibawakan oleh Mince Mathelemual. Kemudian ada jenis-jenis reaksi penataan ulang. Ada penataan ulang Beckmann, penataan ulang Lawson, penataan ulang Bayer-Villiger. Di situ akan dijelaskan pengertian dari reaksi tersebut dan mekanisme dari reaksi tersebut. Di situ akan dibawakan oleh Fitria. Kemudian ada penataan ulang Hoffman dan penataan ulang Favorsky. Di situ akan dijelaskan pengertian dan mekanismenya dan dibawakan oleh Robert Perlin Matruti. Kemudian penataan ulang Pinacol akan dijelaskan pengertian dari penataan ulang Pinacol dan mekanisme dari penataan ulang Pinacol. Di situ akan dibawakan oleh saya. Kemudian pada jurnal utama ada penjelasan mengenai 1,1-divinil 2-fenil kloropropana dan reaksi penataan ulang dari 1,1-divinil. Di situ akan dijelaskan oleh dua orang, yaitu dari saya sendiri dan dari saudari Vianney Belgior. Kemudian kesimpulan akan dibacakan oleh saudari Vianney Belgior. Tanpa tidak membuang-buang waktu lagi, di sini akan langsung dijelaskan apa itu reaksi penataan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman, shalom. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang reaksi penataan ulang. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu reaksi penataan ulang? Ya, kalau memang teman-teman belum tahu apa itu reaksi penataan ulang, mari kita lihat pada slide berikut ini. Reaksi penataan ulang merupakan salah satu jenis reaksi organik di mana rangka karbon suatu molekul ditata ulang dan menghasilkan struktur isomernya. Ciri khas dari reaksi penataan ulang ditandai oleh adanya suatu gugus yang berpindah dari suatu atom ke atom yang lain dalam molekul. Sebagian besar perpindahan atau migrasi tersebut adalah dari satu atom ke atom yang lain yang berdampingan, sehingga dinamakan perpindahan 1,2. Reaksi penataan ulang prosesnya diawali dengan pemutusan ikatan karbon-karbon dan kemudian diikuti perpindahan gugus yang ikatannya telah putus. Tersebut membentuk ikatan baru dengan atom karbon yang lain atau atom oksigen atau nitrogen. Ya, langsung saja pada slide berikutnya, reaksi penataan ulang. Contoh pergeseran 1,2 metil bisa kita lihat pada slide berikut ini. Tapi sebelumnya, saya akan membuat mekanisme reaksinya menggunakan kertas ini dan pena ini. Ya, di sini saya akan membuat contoh reaksi dari penataan ulang. Contohnya pergeseran 1,2 metil. Di sini saya akan membuat mekanisme reaksinya. Langkah pertama, terjadi protonasi. H+ ini berasal dari penguraian H2SO4 terurai menjadi H+ ditambah HSO4-. Nah, H+ ini yang kita gunakan di sini. Selanjutnya, O yang ada di sini menyerang H. Kemudian terbentuklah ion oksonium.
di mana ion oksonium ini adalah grup living group. Sehingga C akan memutuskan ikatan O. Gugus ini akan lepas. Jadi terbentuklah C karbon kation. Nanti di sini terjadi pergeseran metil. Kemudian menghasilkan di sini ada 1H. Sini ada 1H. Masih ada tersisa HSO4 min. O ini di sini mengambil H. O ini akan mengambil H. Di sini kemudian ikatan dari H ini masuk di C. Ikatan dari H ini masuk di C. Masuk di C karbon kation, sehingga C-nya ini stabil dan akan membentuk ikatan rangkap. Maka hasilnya pergeseran 1,2 metil. Ya, pada slide berikut ini kita akan membuat contoh lain dari reaksi penataan ulang seperti yang sudah ditampilkan pada slide berikut ini. Contoh lain yaitu reaksi HCl dengan 3 metil 1 butana menghasilkan 2 kloro 2 metil butana, di samping produk yang diharapkan yaitu 2 kloro 3 butana. Tapi sebelum itu tidak menunggu waktu yang lama, mari kita buat saja mekanisme reaksinya. Ya, di sini saya akan membuat contoh lain dari reaksi penataan ulang, dan sini saya akan membuat mekanismenya yaitu dengan 3,3 dimetil butana dengan HCl. Dan di sini saya akan membuat mekanisme reaksinya sebagai berikut. Ikatan rangkap di sini akan menyerang H. Karena H di sini hanya berikatan satu ikatan saja, maka H yang ini akan memutuskan ikatannya dengan Cl.
dan akan menghasilkan di sini adalah C karbon kation. Dan di sini akan tersisa Cl-. Di sini Cl- memiliki 8 ikatan. Cl ini akan masuk menyerang C karbon kation di sini. Selanjutnya akan menghasilkan akan menghasilkan 2 kloro tiga dimetil butana. Ya, di sini saya akan membuat produk sampingannya. Sini merupakan C karbon kation. Ya. Di sini terjadi jika CH3 di sini akan berpindah ke C karbon di sini, C karbon kation di sini, dan akan menghasilkan sini merupakan C karbon kation. Tersisa di sini Cl-. Dan di sini Cl- ini memiliki 8 ikatan. Cl- ini akan menyerang masuk ke
L akan masuk ke C karbon kation dan akan menghasilkan di sini hasilnya yaitu sini akan menghasilkan 2 kloro, 2 3 dimetil butana. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reaksi penataan ulang. Yang pertama, penataan ulang Beckmann. Penataan ulang Beckmann adalah penataan ulang kelompok fungsional oksim menjadi amida tersubstitusi. Penataan ulang Beckmann dinamai berdasarkan kimiawan asal Jerman Otto Ernst Beckmann pada tahun 1853 sampai 1923. Pada umumnya, penataan ulang Beckmann terdiri dari alkil migrasi dengan pengusiran dari kelompok hidroksil untuk menghasilkan ion hidrolium diikuti oleh hidrolisis. Reaksinya dapat kita lihat pada slide di samping ini. Ya teman-teman, saya akan menjelaskan mekanisme reaksi penataan ulang Beckmann. Sebelum saya menjelaskan mekanisme, saya akan mengklarifikasi terjadinya kesalahan dalam pembuatan slide PPT kami, di mana reaksi awal menggunakan asam terlebih dahulu, baru berikutnya menggunakan air, di mana asam yang kita gunakan yaitu ini. Ya, mekanismenya sebagai berikut. O akan menyerang H, di mana H berasal dari asam H2OC4. Di mana penguraian H2SO4 menjadi H+ tambah HSO4 di mana H+ ini yang kita gunakan. O menyerang H menghasilkan ion oksinium. O kekurangan elektron. Untuk melepaskan O, ikatan R masuk ke N. Sehingga N secara otomatis akan berlebihan. N akan melepaskan ikatannya dengan ion oksinium. Di mana ion oksinium juga
termasuk good living group. Menghasilkan terbentuklah C karbon kation, di mana C karbon kation adalah ini. Ditambahkan air. O akan menyerang C. Sehingga terbentuk lagi ion oksinium. Meskipun ion oksinium termasuk golongan good living group, C tidak mungkin lepas karena C akan terbentuk lagi menjadi C karbon kation, di mana C karbon kation yaitu seperti ini. Bagaimana cara pemutusannya? Ikatan H lepas. Sehingga H memberikan ikatannya kepada O, sehingga menjadi stabil. Sehingga H memberikan ikatannya kepada O, sehingga menjadi stabil. Sehingga membentuk untuk membentuk ikatan rangkap H akan melepaskan ikatan. Dan memberikannya ke O. Karena C hanya dapat berikatan 4, dia akan putus ke sini dan masuk ke N. Sehingga berikutnya menghasilkan jadi N akan berlebihan.
dan yang tadi terlepas itu H+, jadi N akan langsung serang H. Sehingga terbentuk penataan ulang Lawson. Penataan ulang Lawson dinamai oleh kimiawan asal Jerman Wilhelm Clement Lawson pada tahun 1838 sampai 1906. Penataan ulang Lawson adalah reaksi kimia dari asam hidroksemik dengan menggunakan agen dehidrasi untuk membentuk isosianat. Reaksi penataan ulang Lawson, di mana sesuai pengertiannya, benzahidrosemik asid berasal dari asam hidroksemik dengan menggunakan H+, di mana H+ sebagai agen dehidrasi sehingga dapat menghasilkan isosianat. Pada reaksi berikutnya dari fenil isosianat untuk membentuk anilin dan gas karbon dioksida, dapat kita gunakan H2O sebagai agen pereaksi, seperti pada gambar slide di samping ini. Penataan ulang Baeyer-Villiger. Penataan ulang Baeyer-Villiger adalah reaksi oksidasi organik di mana keton dioksidasi menjadi ester dengan menggunakan bantuan asam peroksi atau hidrogen peroksida. Penamaan penataan ulang Baeyer-Villiger diambil dari nama kimiawan asal Jerman Johann von Bayer pada tahun 1835 sampai dengan 1917 dan kimiawan asal Swiss Victor Villiger pada tahun 1868 sampai 1934. Penataan ulang Baeyer-Villiger di mana keton bereaksi menggunakan bantuan hidrogen peroksida untuk menghasilkan ester, seperti gambar pada slide di samping ini. Pada teman-teman, sini saya akan menjelaskan tentang penataan ulang Hofmann. Penataan ulang Hofmann adalah reaksi organik yang mengubah amida primer menjadi amina primer dengan berkurangnya satu atom karbon. Penataan ulang Hofmann ditemukan oleh kimiawan Jerman pada abad ke-19, yaitu oleh August W. Hofmann, yang kemudian disebut dengan penataan ulang Hofmann. Mekanisme reaksi penataan ulang Hofmann meliputi 3 tahap. Yang pertama, pembentukan zat antara N-bromoamida. Yang kedua, penataan ulang N-bromoamida menjadi isosianat. Yang ketiga yaitu hidrolisis isosianat. Ya, baik pada teman-teman, sini saya akan menjelaskan reaksi keseluruhan daripada penataan ulang Hofmann. Ya, langkah pertama yang akan saya jelaskan yaitu deprotonasi amida. Ya, di mana elektron bebas dari O akan menyerang H, sehingga ikatan H dan N akan kembali membentuk ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkap dari C dan O salah satunya akan putus dan elektronnya akan mengalir ke O, hingga menghasilkan
kata tambah dengan O. Ya, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu reaksi basa konjugasi amida dengan bromin. Elektron bebas dari O akan kembali membentuk ikatan rangkap sehingga ikatan rangkap yang ada pada C, elektron yang akan ada pada C sudah berlebihan, makanya ikatan rangkap pada C dan N akan menyerang Br. Dan ikatan dari Br akan putus sehingga menghasilkan ya, yang berikut adalah deprotonasi N bromoamida, yaitu elektron bebas dari O akan menyerang H sehingga ikatan dari H dan N akan kembali membentuk ikatan rangkap. Karena elektron yang terikat pada C sudah kelebihan, maka ikatan rangkap dari C dan O akan putus ke O sehingga menghasilkan R KC kat O kat N kat BR tambah dengan 2O. Yang berikut langkah keempat yaitu penataan kembali basis konjugasi dari N bromoamida, yaitu ikatan bebas dari O akan kembali membentuk ikatan rangkap dan kemudian ikatan dari R dan C akan menyerang N sehingga ikatan dari N dan Br akan putus ke Br sehingga menghasilkan R N kap 2C kap 2O tambah dengan Br. Berikutnya akan saya jelaskan yaitu hidrolisis isosionat dimulai dengan penambahan air yang dikatalis basa untuk membentuk asam N alkil karbamat. Ya, seperti yang sudah teman-teman lihat, ikatan rangkap dari N dan C akan menyerang H sehingga menghasilkan R kat N kat H kat C ikat O. Ya, dengan ya, karena C kekurangan elektron, maka elektron bebas dari O akan menyerang C sehingga menghasilkan R N H kat N kat R C lengkap 2 ikat OH. Ya, yang berikut langkah ke-6, asam N alkil karbamat tidak stabil dan terdisosiasi menjadi amina dan karbon dioksida. Karbon dioksida dikonversi menjadi ion karbonat dalam basa, yaitu
pada teman-teman, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu penataan ulang Favorsky. Penataan ulang Favorsky ini dinamai oleh ahli kimia Rusia yaitu Alexei Yevgrafovich Favorsky pada tahun 1860 sampai 1945. Dalam penataan ulang Favorsky, keton alfa halo ditata ulang menjadi asam atau ester karbosilat. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan ulang pinakol. Penataan ulang pinakol adalah metode untuk mengubah 1,2 diol menjadi senyawa karbonil, di mana pinakol ketika direaksikan dengan asam sulfat akan menghasilkan pinakolon, di mana pinakol adalah senyawa organik padatan putih. Pinakol juga merupakan alkohol yang memiliki gugus OH yang berdekatan di sisi yang sama. Sesuai pada gambar, teman-teman bisa lihat di situ ada sedikit kesalahan, harusnya OH-nya ada di atas dan berhadapan di sisi yang sama. Nama lain dari pinakol sendiri ini adalah 2,3-metil 2,3-butanadiol. Kemudian pinakolon sendiri itu memiliki bau seperti peppermint dan ditemukan pada tahun 1866. Di mana teman-teman bisa lihat seperti pada gambar, pinakolon memiliki gugus karbonil pada urutan yang ke nomor 2. Pada urutan yang ke nomor 2 teman-teman bisa lihat sesuai dengan pengertiannya sendiri, penataan ulang pinakol adalah metode untuk mengubah 1,2 diol menjadi gugus karbonil. Nah, di situ terbentuk gugus karbonil pada atom C nomor 2. Nama lain dari pinakolon sendiri itu adalah 3,3-metil 2-butanon. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penataan ulang pinakol menjadi pinakolon dengan asam sulfat. Pertama, terjadi protonasi. H+ ini berasal dari H+ ini berasal dari penguraian H2SO4. Kita gunakan H+ ini di sini. Langkah pertama yaitu terjadi protonasi. O di sini akan mengikat H sehingga menghasilkan ion oksonium. Ion oksonium di sini merupakan good leaving group, sehingga ikatan di sini akan ikatan C yang ada di sini akan melepaskannya kepada O, pada oksigen, sehingga terbentuklah C karbokation. Ini adalah gugus pergian tadi, sehingga terbentuk C karbokation. Di sini terjadi pergeseran dari ikatan sini masuk ke sini. Ikatan metil sini masuk ke sini untuk menstabilkan C karbokation tersebut. Kemudian menghasilkan C karbokation lagi di sini. Nah, untuk membentuk ini gugus karbonil, H di sini akan masuk dan membentuk ikatan rangkap di sini, dan kemudian C di sini akan stabil sehingga menghasilkan pinakolon.
Dari jurnal utama yang kami paparkan di slide, ada dua jenis penataan ulang, yaitu penataan ulang Cope dan penataan ulang Claisen, di mana dua jenis penataan ulang ini akan dijelaskan oleh teman pemateri saya. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai penataan ulang dari vinil siklopropana dan divinil siklopropana, serta penataan ulang sigmatropik dengan jenisnya yaitu penataan ulang sigmatropik 1,5. Jurnal utama penataan ulang vinil siklopropana adalah reaksi ekspansi cincin, yaitu mengubah cincin siklopropana menjadi siklopenten, di mana untuk mengubah siklopropana menjadi siklopenten ini membutuhkan suhu yang tinggi, dan dari jurnal yang dibahas suhu tinggi yang sering digunakan yaitu 300 derajat Celcius ataupun lebih. Saya akan membuat mekanisme reaksi dari penataan ulang vinil siklopropana. Di sini saya akan menjelaskan penataan ulang vinil siklopropana menjadi siklopenten. Mekanismenya seperti ini. Dimana tadi ini mekanismenya terjadi secara serempak seperti pengertiannya tadi. Ini akan membentuk ikatan dengan C di sini, dan ikatan ini akan membentuk ikatan rangkap di sini sehingga menghasilkan siklopenten. Kemudian pada jurnal ada juga reaksi penataan ulang dari 1,2 divinil siklopropana dan 1,1 divinil siklopropana, di mana 1,2 divinil siklopropana ini merupakan prekursor penting pada reaksi 3,3 sigmatropik seperti penataan ulang Cope. Nanti penataan ulang sigmatropik 3,3 ini akan dijelaskan oleh teman pemateri saya. Di sini saya akan menjelaskan penataan ulang dari 1,2 divinil siklopropana dan 1,1 divinil siklopropana. Saya akan menjelaskan penataan ulang 1,2 divinil siklopropana menjadi 1,4 sikloheptadiena. Nah, ikatan rangkap yang ada di sini akan berpindah secara serempak ke sini, dan kemudian ikatan yang ini akan masuk ke sini, dan yang ini akan masuk ke sini untuk membentuk ikatan dengan C ini, sehingga menghasilkan satu 4 sikloheptadiena. Di sini saya akan menjelaskan penataan dari 1,1 divinil untuk membentuk ini. Pertama, ikatan rangkap ini akan membentuk ikatan di sini dengan C, dan ikatan sini akan masuk ke sini untuk membentuk ikatan rangkap karena C hanya bisa berikatan 4 saja. Dan ikatan rangkap dari sini otomatis sini C sini akan berlebihan, dan otomatis C di sini akan putus dan membentuk ikatan rangkap di sini, sehingga menghasilkan
Sini CH1 saja. Bentuk seperti ini. Ini gambarnya terbalik. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penataan ulang sigmatropik. Penataan ulang sigmatropik ini dikenal sebagai sigmatropik rearrangement, yaitu di mana sebuah gugus atau atom bergeser dari satu atom ke posisi lain sesuai dengan mekanisme reaksi yang tadi saya buat. Itu di satu atom atau sebuah gugus atau sebuah ikatan itu dia berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Pembagian jenis dari penataan ulang sigmatropik ini didasarkan pada penomoran rangkap atau posisi-posisi relatif atom yang terlibat dalam perpindahan atau migrasi. Jenis reaksi penataan ulang sigmatropik yaitu penataan ulang sigmatropik 1,5. Di sini saya akan menjelaskan penataan ulang sigmatropik 1,5 yaitu apa. Mana penataan ulang sigmatropik ini yaitu di mana pada atom nomor 5 terdapat ikatan rangkap dan nanti dia akan bergeser dari satu atom ke atom lain sehingga ikatan rangkapnya itu dia mengalami pergeseran semuanya. Ketika ikatan rangkap di nomor 5 ini bergeser sehingga ikatan rangkap seluruhnya bergeser ke atom yang lain, otomatis pada atom C nomor 1 itu dia pasti tidak akan stabil sehingga atom hidrogen yang ada pada atom C nomor 1 dia akan berpindah ke atom C nomor 5. Sehingga itu mengapa penamaan ulang sigmatropik ini dinamakan penataan ulang sigmatropik 1,5. Nanti lebih jelasnya saya akan membuat mekanisme reaksi dan teman-teman akan memahami apa itu penataan ulang 1,5. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penataan ulang sigmatropik 1,5. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana pada atom nomor 5 ini ikatan rangkap mengalami pergeseran ke atom sebelahnya dan seterusnya sampai semua ikatan rangkap itu mengalami pergeseran. Dari sini ikatan rangkap akan mengalami pergeseran ke sini dan ikatan rangkap ini akan mengalami pergeseran ke sini. Nah, semua ikatan rangkapnya sudah mengalami pergeseran. Setelah mengalami pergeseran, tentu saja ikatan rangkap pada atom nomor 1 ini, menjadi tidak stabil. Ikatan rangkap pada atom nomor 1 ini menjadi tidak stabil, yang ini menjadi tidak stabil. Ikatan rangkap di sini tidak stabil. Sehingga atom hidrogen yang ada di sini tentunya akan berpindah ke sini. Itu mengapa penataan ulang ini dinamakan penataan ulang 1,5. Penataan ulang 1,5. Di sini saya akan menjelaskan reaksi lebih sederhana lagi supaya teman-teman paham. Nah, di sini saya punya reaksi sederhananya yaitu 1,3 pentadiena. Penomoran selalu kan diawali dari terdapat ikatan rangkap. Dari kiri ke kanan kita lihat atom kelima tapi dia di urutan nomor 1. Nah, di sini pada atom kelima dari urutan kiri ke kanan tapi ikatan rangkap pada nomor urut 1 dia akan bergeser sesuai dengan pengertiannya, dia akan bergeser mengalami pergeseran dari sini ke sini dan ikatan rangkap ini akan mengalami pergeseran dari sini ke sini. Setelah mengalami pergeseran, tentu saja C urutan nomor 1 ini dia tidak akan stabil sehingga hidrogen pada di sini pada atom C urutan ke-1 ini dia tidak stabil sehingga hidrogen yang ada di sini dia akan berpindah ke atom urutan kelima sini. Pada nomor atom C nomor atom pertama dia akan berpindah sehingga menghasilkan
Sehingga penamaan ini dinamakan penataan ulang sigmatropik 1,5. Dari sini, apakah teman-teman sudah bisa memahami? Ya, baik teman-teman dan Pak, di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan ulang sigmatropik 3,3. Seperti yang sudah teman saya jelaskan pada slide sebelumnya, jadi penataan ulang sigmatropik 3,3 ini dia bersifat intramolekular, artinya di mana atom-atomnya itu dia ditata ulang untuk menghasilkan produk seperti yang terlihat pada slide di samping saya ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di situ ada arah panah. Jadi jika arah panahnya itu dia mengarah ke situ, maka pasti otomatis ada ikatan yang akan ke sana. Sehingga di situ kita lihat bahwa atom karbon pada nomor 3 itu dia akan berikatan atau dia akan mentransfer elektron, sehingga elektronnya itu akan masuk ke atom nomor 1 dan atom nomor 2 untuk membentuk ikatan rangkap. Nah, ketika sudah terjadi ikatan rangkap antara atom nomor 1 dan atom nomor 2, maka atom nomor 1 yang di atas itu dia akan memberikan elektron kepada atom nomor 1 yang di bawah, sehingga elektronnya akan masuk ke atom nomor 1 yang di bawah dan membentuk ikatan rangkap di bawah antara atom nomor 1 dan atom nomor 2 di bawah, sehingga teman-teman bisa lihat bahwa yang tadinya dia bentuk tegak, sekarang dia sudah membentuk ikatan rangkap di bawah. Dan ketika terjadi pembentukan ikatan rangkap antara atom karbon nomor 1 di bawah dan atom karbon nomor 2, maka elektron dari atom karbon nomor 2 dia akan berpindah ke elektron pada atom karbon nomor 3, sehingga membentuk ikatan antara atom karbon nomor 3 yang di atas dan atom karbon nomor 3 yang di bawah. Sehingga penataan ulang ini dia dinamakan dengan penataan ulang sigmatropik 3,3, yang dimana dia akan tersubstitusi menjadi 1 metil, 2 metil, dan 5 metil. Iya Pak dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan ulang Cup. Untuk penataan ulang Cup ini, dia mengikuti reaksi penataan ulang sigmatropik 3,3. Sebelum saya menjelaskannya, kelompok kami ini meminta maaf karena pada slide yang kami tampilkan di samping saya ini, di situ kami tidak menggambarkan arah panahnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat pada slide di samping saya bahwa ikatan rangkap antara atom karbon nomor 3 di atas itu dia akan menyerang atom karbon di bawah, sehingga otomatis di situ dia sudah mengalami kelebihan elektron. Maka terjadinya pemutusan ikatan rangkap di antara atom karbon nomor 3 dan nomor 2, sehingga elektronnya akan masuk ke atom karbon nomor 2 dan atom karbon nomor 1 untuk pembentukan ikatan rangkap. Setelah terjadi pembentukan ikatan rangkap, maka otomatis di situ sudah kelebihan elektron, sehingga terjadi pemutusan ikatan tunggal antara atom karbon nomor 1 yang di atas dan atom karbon nomor 1 yang di bawah. Setelah terjadi pemutusan ikatan tunggal, maka otomatis di situ dia sudah stabil. Maka elektron pada atom karbon nomor 1 di bawah itu dia akan naik untuk membuat ikatan rangkap antara atom karbon nomor 1 di atas dan atom karbon nomor 2 untuk menstabilkan atom karbon nomor 2. Iya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan ulang Claisen. Reaksi penataan ulang Claisen adalah jenis reaksi penataan ulang satu gugus atau atom yang berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya di sepanjang sistem terkonjugasi. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme reaksinya. Iya, jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme reaksinya. Ya, jadi di sini dimulai dari ikatan rangkap yang di sini akan putus, sehingga elektronnya akan masuk ke atom O karena atom O lebih elektronegatif. Ketika elektron yang di sini sudah masuk ke atom O, maka secara serempak atom karbon yang di sini akan putus dan elektronnya akan masuk ke sini untuk membentuk ikatan rangkap.
karena sudah terbentuk ikatan rangkap di sini, maka sudah kelebihan elektron di sini sehingga ikatan rangkap yang ada pada atom karbon nomor 3 ini akan putus dan akan masuk ke sini untuk berikatan dengan atom H. Yang mana kita tahu bahwa di sini terdapat atom H. Maka karena tadi elektronnya sudah masuk ke sini, maka di sini terbentuk ikatan rangkap. Di sini sudah berikatan dengan atom H. Di sini ikatan rangkap 2. Nah, untuk menghasilkan produk, maka ikatan rangkap antara atom karbon dan atom O ini akan putus sehingga elektronnya akan masuk ke atom O. Sehingga sini karena elektron sudah masuk ke atom O, maka muatannya di sini menjadi elektron negatif karena dia kelebihan elektron. Dan karena tadi dia sudah memberikan elektronnya kepada O, maka di sini dia sudah menjadi karbokation atau kekurangan elektron. Nah, untuk menstabilkan atom O ini, maka di sini mengalami deprotonasi atau pengambilan atom H, di mana atom O akan berikatan dengan atom H. Dan untuk menstabilkan karbokation, maka elektron yang di sini akan masuk ke sini untuk membentuk ikatan rangkap, sehingga menjadi karena tadi sudah masuk ke sini sehingga di sini sudah menjadi ikatan rangkap. Karena tadi di sini sudah mengalami deprotonasi atau pengambilan atom H, maka di sini sudah menjadi gugus OH. Sini, di sini. Jadi dari materi yang kelompok kami sudah bahas, dapat disimpulkan bahwa reaksi penataan ulang adalah merupakan salah satu jenis reaksi organik di mana rangka karbon dari suatu molekul dia ditata ulang sehingga menghasilkan isomernya. Ciri khas daripada reaksi penataan ulang ini, dia ditandai oleh adanya suatu gugus yang berpindah dari suatu atom ke atom yang lainnya. Jenis-jenis reaksi penataan ulang yang kelompok kami bahas ada 6, yaitu reaksi penataan ulang Beckmann, reaksi penataan ulang Pinacol, reaksi penataan ulang Baeyer-Fliger, reaksi penataan ulang Hofmann, reaksi penataan ulang Lausanne, dan reaksi penataan ulang Favorsky. Untuk penataan ulang vinil siklopropana adalah reaksi ekspansi cincin, mengubah cincin siklopropana yang tersubstitusi vinil menjadi siklopenten. Untuk reaksi penataan ulang pada jurnal utama kami, yaitu menggunakan reaksi penataan ulang Claisen dan reaksi penataan ulang K. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, tanggapan dan saran, teman-teman bisa memberikan pernyataan tersebut pada kolom komentar atau bisa dikirimkan ke dalam grup WhatsApp mekanisme reaksi organik. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Pak dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.